Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Ducaini Pautina dengan NIM 1514140. Saya dari jurusan PGSD kelas 1F. Materi yang akan saya baca kali ini yaitu materi pengaturan ruang kelas. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, serta bagaimana mengatur ruang kelas tersebut. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dalam segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula. Bagi seorang guru, sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Dan untuk mencapai tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai guru. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan sosial. Nah, lingkungan fisik ini meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Sedangkan lingkungan sosio-emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, suara guru, sikap guru, dan pembinaan hubungan yang baik. Adapun tujuan pengaturan atau pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif itu harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan dengan pengaturan ruang belajar, sarana belajar, susunan tempat duduk, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, serta sikap dan hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik dan lain-lain. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. Di sini saya hanya akan menyebutkan 3. Di antaranya itu memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat bersifat fisik, misalnya ruang kelas, kebersihan kelas, serta sarana dan prasarana lainnya. Lingkungan kelas juga dapat bersifat non-fisik, misalnya interaksi, ketenangan, dan kenyamanan. Nah, yang terakhir yaitu mengatur ruang kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas sebagai proses belajar mengajar dibutuhkan pengembangan variasi, baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya. Untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis, perlu adanya sesuatu aktivitas pengelolaan kelas baik dan terencana. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu ukuran dan bentuk kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, serta ventilasi dan tata cahaya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.